Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Cantika dengan NIM 09031181924020 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Cost Benefit Analysis dari proyek Sistem Informasi Penjualan Retail pada Swalayan Dian, Sukoharjo. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Cost Benefit Analysis. Cost Benefit Analysis adalah suatu proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang bermanfaat dan dapat memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam suatu kegiatan bisnis. Cost Benefit Analysis dilakukan dengan proses perbandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan pembuatan keputusan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk suatu resiko yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan performa perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi dari Cost Benefit Analysis. Jadi, fungsi dari Cost Benefit Analysis yaitu yang pertama, untuk mengestimasikan seberapa besar resiko keberhasilan sebuah proyek sistem informasi. Yang kedua, untuk membantu manajemen proyek dalam mengetahui penyebab utama kegagalan dalam suatu proyek dan isu-isu resiko proyek yang berhubungan dengan proyek yang sedang dibuat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk membuat estimasi biaya proyek secara lebih realistis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tabel Cost Benefit Analysis dari proyek Sistem Informasi Penjualan Retail pada Swalayan Dian, Sukoharjo. Baiklah, berikut ini adalah tabel Cost Benefit Analysis dari proyek Sistem Informasi Penjualan Retail pada Swalayan Dian, Sukoharjo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tabel Cost Benefit Analysis dari kolom yang pertama, yaitu kolom rincian biaya dan manfaat. Pada kolom ini terdiri dari rincian biaya dan rincian manfaat. Untuk rincian biaya itu sendiri terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya pengembangan, yaitu hardware, software, dan brandware. Yang kedua adalah biaya perjalanan dan akomodasi. Yang ketiga adalah biaya ATK dan dokumentasi. Yang keempat adalah biaya manajemen dan staf. Dan yang terakhir adalah biaya operasi atau pemeliharaan. Yang pertama adalah biaya pengembangan. Untuk hardware pada tahun ke-0 sebesar 10 juta. Untuk software pada tahun ke-0 sebesar 760.000 dan untuk brandware pada tahun ke-0 sebesar 2 juta. Yang kedua adalah biaya perjalanan dan akomodasi pada tahun ke-0 sebesar 2 juta dan yang ketiga adalah biaya ATK dan dokumentasi pada tahun ke-0 sebesar 4.400.000. Dan yang keempat adalah biaya manajemen dan staf pada tahun ke-0 sebesar 11 juta dan yang terakhir adalah biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-0 belum ada. Namun pada tahun ke-1 sebesar 2 juta. Pada tahun kedua sebesar 2.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Sehingga diperolehlah total biaya atau TB pada tahun ke-0 sebesar 30.160.000, pada tahun ke-1 sebesar 2 juta, pada tahun kedua sebesar 2.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Selanjutnya adalah rincian manfaat. Pada rincian manfaat terdiri dari dua bagian, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Manfaat wujud terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengurangan biaya operasional, yang kedua adalah peningkatan penjualan, yang ketiga adalah peningkatan efisiensi, dan yang keempat adalah pengurangan biaya persediaan. Untuk pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 sebesar 600.000, pada tahun kedua sebesar 800.000, dan pada tahun ketiga sebesar 1 juta. Untuk peningkatan penjualan pada tahun ke-1 sebesar 600.000, pada tahun kedua sebesar 1.200.000, dan pada tahun ketiga sebesar 2.400.000. Untuk peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 sebesar 500.000 dan pada tahun kedua sebesar 800.000, lalu pada tahun ketiga sebesar 1.100.000. Dan yang terakhir adalah pengurangan biaya persediaan. Untuk tahun ke-1 sebesar 300.000, pada tahun kedua sebesar 700.000 dan pada tahun ketiga sebesar 1.200.000. Sehingga diperolehlah total wujud atau TW sebesar pada tahun ke-1 yaitu 2 juta, pada tahun kedua 3.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 5.700.000. Selanjutnya yaitu manfaat tak wujud, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu peningkatan nama baik kepada pelanggan, lalu ada peningkatan moral karyawan, kemudian ada peningkatan kepuasan kerja karyawan, peningkatan pelayanan pada pelanggan, dan yang terakhir adalah peningkatan pengambilan keputusan. Untuk peningkatan nama baik kepada pelanggan pada tahun ke-1 sebesar 2 juta, pada tahun kedua sebesar 3 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 4 juta.
Selanjutnya adalah peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 sebesar 2 juta, pada tahun kedua sebesar 2.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Yang ketiga adalah peningkatan kepuasan kerja karyawan. Pada tahun ke-1 sebesar 1 juta, pada tahun kedua sebesar 2 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Yang keempat adalah peningkatan pelayanan pada pelanggan. Pada tahun ke-1 sebesar 2.500.000, pada tahun kedua sebesar 3.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 4.500.000. Selanjutnya atau yang terakhir adalah peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun ke-1 sebesar 1.500.000, pada tahun kedua sebesar 2.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 3.500.000. Sehingga diperolehlah total tak wujud atau TTW pada tahun ke-1 9 juta, pada tahun kedua sebesar 13.500.000, dan pada tahun ketiga yaitu 18 juta. Selanjutnya yaitu total manfaat atau TM yang diperoleh dari penjumlahan dari total wujud atau TW dan penjumlahan dari total tak wujud atau TTW. Sehingga total wujud atau TW dan total tak wujud atau TTW dijumlahkan maka menghasilkan total manfaat atau TM. Pada tahun ke-1 sebesar 11 juta, pada tahun kedua sebesar 17 juta, pada tahun ketiga sebesar 23.700.000. Selanjutnya yaitu prosit atau selisih TM dan TB yang diperoleh dari pengurangan antara total manfaat atau TM dan total biaya atau TB. Dan diperolehlah pada tahun ke-1 sebesar 9 juta, pada tahun kedua sebesar 14.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 20.700.000. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis payback periode atau PP. Sebelumnya, analisis payback periode atau PP adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break-even point atau titik impas. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar 30.160.000 yang dikurangkan dengan prosit pada tahun 1 sebesar 9 juta. Sehingga diperolehlah sisa biaya sistem pada tahun 1 sebesar 21.160.000. Kemudian nilai tersebut dikurangkan kembali dengan prosit pada tahun 2 sebesar 14.500.000. Sehingga menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun 2 sebesar 6.660.000. Lalu sisa biaya sistem pada tahun 2 tersebut dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun 1 yaitu 6.660.000 dibagi dengan 21.160.000 dan dikalikan dengan 1 tahun sehingga menghasilkan 0,31 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,31 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,31 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah analisa return on investment atau ROI atau metode pengembalian investasi. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan atau ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 yaitu 30.160.000. Lalu ada biaya perawatan sistem tahun 1 sebesar 2 juta, kemudian ada biaya perawatan sistem tahun 2 sebesar 2.500.000, dan yang keempat adalah biaya perawatan sistem tahun 3 sebesar 3 juta. Semua biaya tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan total biaya sebesar 30.660.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut, yaitu total manfaat pada tahun 1 sebesar 11 juta, yang kedua adalah total manfaat pada tahun 2 sebesar 17 juta, dan yang ketiga adalah total manfaat pada tahun ketiga sebesar 23.500.000. Semua total manfaat tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan total manfaat sebesar 51.500.000. Rumusan dari ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Sebelumnya adalah total manfaat sebesar 51.500.000 dikurang dengan total biaya yaitu 30.660.000 dibagi dengan total biaya yaitu 37.660.000 dikali 100% sehingga menghasilkan 36,75%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 36,75% dari biaya pengembangannya.
sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya yaitu nomor 3, analisa Net Present Value atau NPV atau metode nilai sekarang bersih. Analisa Net Present Value atau NPV adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan min nilai proyek ditambah prosit 1 dibagi dengan 1 tambah I% pangkat 1 ditambah prosit 2 dibagi 1 tambah I% pangkat 2 ditambah prosit N dibagi I1 tambah I% pangkat N. N di sini adalah umur proyek investasi. Sedangkan I adalah tingkat bunga diskonto yang diperhitungkan. N di sini adalah jumlah prosit yang selanjutnya dilakukan. Apabila ada 5, maka prositnya akan dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi adalah prosit N ini adalah jumlah dari keseluruhan prosit yang ada. Nilai NPV bernilai lebih besar dari 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Baiklah, kita akan menghitung terlebih dahulu. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan minus 30.160.000 ditambah 9 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 1 ditambah 14.500.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 20.700.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan minus 30.160.000 ditambah 7.826.086,96 ditambah 10.964.083,2 ditambah 13.610.586. NPV sama dengan minus 30.160.000 ditambah 32.400.756,2 sehingga diperoleh nilai NPV sama dengan 2.240.756,16. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp2.240.756,16 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah metode tingkat pengembalian internal atau IRR atau Internal Rate of Return. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 2.240.756,16, di mana nilai NPV tersebut positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 30.160.000 ditambah 9 juta dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah 14.500.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah 20.700.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan minus 30.160.000 ditambah 7.500.000 ditambah 10.069.444,4 ditambah 11.979.166,7. NPV 2 sama dengan minus 30.160.000 ditambah 29.540.611,1 sehingga diperolehlah nilai NPV 2 sama dengan minus 611.388,9 di mana nilai NPV tersebut bernilai negatif. Selanjutnya untuk mencari nilai IRR dengan rumusan I1 tambah I2 kurang I1 dikali NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2, di mana I1 adalah tingkat bunga pertama yang menyebabkan nilai NPV bernilai positif. I2 adalah tingkat bunga kedua yang menyebabkan nilai NPV bernilai negatif. Sedangkan NPV 1 sama dengan NPV positif dengan tingkat bunga I1. NPV 2 sama dengan NPV positif dengan tingkat bunga I2. Kemudian dihitunglah nilai IRR yaitu 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 2.240.756,16 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. 15% ditambah 5%
dikali 2.240.756,16 dibagi dengan 2.240.756,16 dikurang dikali minus 611.388,9. Sehingga 15% ditambah 11.203.780,8% dibagi 2.852.145,06. Dan diperolehlah nilai IRR yaitu 15% ditambah 3,93% yang menghasilkan nilai 18,93%. IRR yang bernilai 18,930% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,93% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai cost benefit analysis dari proyek sistem informasi penjualan retail pada Swalayandian Sukoharjo. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.